Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus berbaiat ke Imam Mahdi. Terus bagaimana caranya yang disyariatkan oleh Islam? Mohon disampaikan Pak, terima kasih. Oke, udah ngebet nih, mau ke Imam Mahdi ya. Imam Mahdi itu gelar ya. Cuma sayangnya Imam Mahdi itu tersembunyi dalam terang. Nah itu masalah. Berarti dia ada dalam keramaian, tapi tidak diketahui banyak orang. Hanya orang-orang yang nur Allah diturunkan ke dalam kalbunya yang beruntung bertemu beliau. Nah, semoga kita termasuk bagian dari mereka. Gimana caranya? Ya antum belajar ilmu kemahdian itu apa saja. Kalau udah ketemu, kejar terus nih. Ciri-cirinya apa? Ya, ilmu yang dia pakai apa? Nah, saya di kajian ribat ya, di Ciputat kita ada kajian namanya ribat Pak Ada Ruko, diamanahkan salah satu jamaah kepada kita. Kita pakai kajian kitab. Salah satu kitab yang kita kaji namanya Khatmul Auliya. Di situ disebutkan ciri-ciri penutup wali penutup akhir zaman. Apa ciri-cirinya? Allah titipkan ke kalbunya ilmu badi, ilmu alam masa lalu. Alam janin mundur, alam ruh, alam nur, alam terus sampai ada ujungnya tuh. Sampai Allah aja berhentinya tuh. Ya, itu dikasih Allah di kalbunya. Rasulullah kan dulu punya ilmu itu di kalbunya, itu yang diwarisin. Karena setiap wali mewarisi para nabi. Imam Mahdi itu beliaulah satu-satunya pewaris mutlak nabi. Kalau ulama wali di luar paling mewarisin dikit bagian ini, bagian itu, bagian itu. Kalau beliau ini mutlak, semuanya masuk ke dalam dadanya. Makanya saya tadi menyarankan pelajari sirah Nabi. Nanti kalau antum ketemu, wah ini dia nih. Jadi jangan dibayangkan pakaian, Pak. Kalau pakaian bisa dibeli. Tapi kalau ilmu tadi bisa beli nggak? Nggak bisa dibeli. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kenali dulu ciri-cirinya. Karena nanti jika ada satu Imam Mahdi yang asli, akan ada ribuan Mahdi palsu. Ya, ada ribuan Mahdi palsu. Itu ciri-ciri udah. Jadi ciri-ciri Mahdi yang asli udah muncul, akan tambah banyak orang ngaku jadi Imam Mahdi. Ya, Tangerang udah ada. Ya, serius, Parung udah ada. Kalau di Jakarta lebih cakep lagi, aku jadi nabi dia. Tahu ya? Serang ya, udah ada Pak. Cuma karena ini bahaya kalau ngaji akhir zaman hanya mengambil ciri-ciri zahir. Jadi dia baca hadis ciri-ciri zahir Nabi, nggak tahu dengar di YouTube atau baca buku. Bahwa Imam Mahdi itu hidungnya lurus, ya. Rambutnya agak ikal-ikal dikit. Dikasih warna. Kan rambutnya Nabi begitu. Ini persis kayak Nabi. Maka dia deklarasikan dirinya adalah Imam Mahdi. Karena hidungnya lumayan mancung, rambutnya lumayan bergelombang. Sedeng gitu. Ya, langsung di sidang sama MUI ya, orang MUI ketawa aja Pak. Yang konyolnya apa? Ada pengikutnya. Kok ada pengikut? Yang paling lucu kan dulu di India, Mirza Ghulam Ahmad namanya, kan namanya keren tuh, hafal Quran, gitu. Banyak hafal hadis, mengerti ilmu sastra Arab, orang India. Ayahnya sudah skenario nih, ayahnya dapat bisikan setan kayaknya. Dibangunkan masjid, lalu di sampingnya dibangun menara putih. Lalu dipakailah satu hadis, bapaknya meninggal. Sebelum meninggal, kayaknya udah ada kalam-kalam. Dia baca hadis bahwa tidak adalah Mahdi kecuali Isa. Isa Mahdi, Mahdi Isa. Pas kita cek hadisnya palsu, Pak. Ya. Maka Nabi Isa kan nanti turun di timur Damaskus. Dia bilang, ini kan Pakistan, Lahore, di timurnya Damaskus. Kalau pakai peta bener ya?
Damaskus, timur, ya itu Lahore. Menurut dia, hari Jumat dia naiklah ke atas menara putih yang dicat putih sama bapaknya, Mirza Ghulam Murtado, lalu dia turun, naik ke mimbar, dan dia katakan, akulah Al-Masih, akulah Isa, yang turun dari menara putih, timurnya Damaskus. Yang paling lucu apa? Ada pengikutnya. Nah, orang begini bukan untuk dibunuh, Pak. Orang begini dikasihani. Jadi saya kasihan sama orang Ahmadiyah. Saya nggak ngajak antum bunuh-bunuh Ahmadiyah ya. Saya pernah ketemu ustadz yang berdakwah di komunitas Ahmadiyah. Kata si ustadz waktu di Bandung, mereka nggak ngerti apa-apa jamaahnya ini. Dia pengen soleh, dapatnya begitu. Karena kurang mengaktifkan ya intelektualnya, kurang kritis. Didoktrin itu jadinya. Baiat, tadi ada pertanyaannya baiat ya. Jadi teman-teman, baiat itu adalah haknya Al-Mahdi. Jadi sekarang torikot sufi atau pergerakan itu baiat bukan baiat yang sebenarnya. Itu hanya baiat ya kelompok lah. Baiat tarekat itu baiat kelompok. Baiat harokah pergerakan, apalagi baiat ISIS. Baiat ISIS mah palsu, Pak. Jangan sampai negeri ini diporak-porandakan oleh. Namun alhamdulillah karena negeri ini banyak zuriat Nabi, banyak wali-wali Allah. Insya Allah negeri kita walaupun negeri di luar sana berkecamuk, kita juga agak sedikit rusuh, tapi insya Allah Allah jaga dengan doa-doa mereka. Karena mereka paku-pakunya bumi, Pak. Kalau dihitung-hitung, lebih pantas Palu dibuat gempa, kemudian ada satu tutup ya, apa namanya ya, ada 2 desa tutup ya, tenggelam. Seharusnya kan Jakarta, Pak, yang begitu kan, banyak maksiat kan di Jakarta ya, jangan-jangan kita pelakunya kan. Tapi kenapa bukan di Jakarta? Karena paku-pakunya banyak di Jakarta, Pak. Kutub, wali-wali kutub banyak. Ini yang saya sebut. Wali-wali itu ada yang masyhur, ada yang mastur, tertutup. Yang tertutup ini banyaknya bukan main, tersembunyi dalam terang. Makan kayak kita, ngopi kayak kita, jalan-jalan kita, ketawa-ketawa kayak kita. Ternyata di kolbunya ada nur walian. Susah, Pak, ketemu wali yang mastur. Kalau masyhur, apalagi diangkat sama muridnya, wali muridnya. Gampang ya. Udah, Ustaz? Udah ya? Baik, Udah. sudah. Hah? Cukup ya? Ya, saya rasa cukup. Saya tidak tahu nih, bulan-bulan berikut kita masih bisa ngaji apa enggak ya? Ya, kalau umur panjang ya kita ngaji. Dan enggak ya, nanti ada orang lah kita minta badal. Wallahu a'lam. Ya, kita tutup dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.